Perkenalkan, nama aku Alia Ramadhani, biasanya dipanggil Alia dengan NIM 2411213027. Jadi, di sini aku akan membahas tentang bagaimana peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mengatasi masalah kekurangan gizi dan kontribusi dalam bidang pembangunan. Yang pertama, apa sih Kesmas itu? Kesehatan masyarakat merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mencegah suatu penyakit dan pengobatan penyakit terhadap suatu individu. Bidang ilmu ini bertujuan untuk menjaga dan mempromosikan kesehatan sosial dengan mempelajari bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungannya, serta metode pencegahan penyakit dan kesehatan dalam satu kawasan, serta kesehatan dalam lingkungan pekerjaan. Selanjutnya, apa sih masalah kekurangan gizi? Jadi, masalah kekurangan gizi adalah kondisi di mana tubuh seseorang itu tidak memperoleh asupan nutrisi yang cukup, seperti asupan protein, karbohidrat, kalori, mineral, dan vitamin. Tanda tubuh yang mengalami kekurangan gizi yaitu berat badan menurun, konsentrasi menurun, lemahnya sistem kekebalan tubuh, bibir kering dan pecah-pecah, dan mudah terkena penyakit infeksi karena melemahnya sistem kekebalan tubuh. Faktor penyebab masalah kekurangan gizi disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, asupan makanan yang tidak cukup, yaitu kondisi di mana seseorang tidak mengkonsumsi makanan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuhnya. Yang kedua, kualitas makanan yang buruk. Konsumsi makanan yang tidak bervariasi seperti tidak memakan buah dan sayuran serta sering memakan junk food dapat menyebabkan masalah kekurangan gizi. Yang ketiga, penyakit. Penyakit seperti keliak, kanker, dan AIDS dapat mengganggu penyerapan nutrisi di dalam tubuh. Yang keempat, ekonomi. Dalam mencukupi gizi anak, banyak orang tua yang mengalami kesulitan. Salah satu faktornya yaitu perekonomian yang lemah. Dan yang terakhir yaitu faktor genetik. Ada beberapa program yang dilakukan oleh SKM untuk mencegah masalah kekurangan gizi. Yang pertama, program Generasi Emas NTB atau GEN. Program ini menekankan pada sumber daya manusia yang dilakukan sejak dini atau 1000 hari pertama kehidupan. Tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan masyarakat NTB yang cerdas, produktif, dan sehat. Yang kedua, program intervensi gizi yang difokuskan pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Program ini memiliki dampak yang sangat besar dalam indikator gizi dan angka kematian ibu. Yang ketiga, edukasi dan literasi, yaitu meningkatkan pengetahuan mengenai gizi dan stunting melalui literasi dan pendidikan. Peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi. Sarjana kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatasi masalah kekurangan gizi. SKM dapat melakukan promosi dan pencegahan, serta mengadakan bakti sosial di daerah yang memiliki angka gizi buruk yang tinggi. Kemudian, menginformasikan, mendidik, dan memberdayakan masyarakat tentang masalah kesehatan. Program intervensi gizi yang difokuskan pada periode 1000 hari pertama kehidupan dapat dilakukan oleh sarjana kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka stunting dan angka kematian ibu. Kontribusi dalam pembangunan. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat dalam mencapai 17 tujuan. 17 tujuan tersebut yaitu: yang pertama, tanpa kemiskinan. Yang kedua, tanpa kelaparan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Yang keempat, pendidikan yang berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, air bersih dan sanitasi yang layak. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang kesepuluh, berkurangnya kesenjangan. Yang kesebelas, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Yang kedua belas, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13, penanganan perubahan iklim. Yang keempat belas, ekonomi lautan. Yang kelima belas, ekonomi daratan. Yang keenam belas, perdamaian, keadilan, dan perlembagaan yang tangguh. Dan yang terakhir yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan.